Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan khatamun nabiyyin. Salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi tahirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh di Masjid Raudhatul Jannah, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena atas nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, yang dengan itu kita masih bisa beraktivitas, melaksanakan tugas-tugas, tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita, yaitu dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, dan memperbanyak amal kebaikan. Termasuk amal ibadah yang agung dan mulia adalah tafaqquh fiddin, memperdalami ilmu agama. Yang ini merupakan ibadah yang agung dan mulia, yang banyak memiliki keutamaan dan keistimewaan. Kita berdoa mudah-mudahan salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita-kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita-kita digolongkan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat, jamaah di Masjid Raudhatul Jannah, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Pada kesempatan ini kita akan mengenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam beriman kepada Allah. Pertama, berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, saya kira sudah tidak asing ya siapa yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sinten? Ya, ingkang dipun sebat Ahlus Sunnah wal Jamaah niku sinten? Ya, nggih sinten kemawon ingkang siap menerima sunnah, ya, dan menerima kebenaran, itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa saja yang siap untuk menerima sunnah dan menerima kebenaran, itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa saja yang siap mengikuti sunnah dan mengikuti kebenaran,
itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun saat itu dia masih belum nyunnah, walaupun saat itu dia masih salah dalam kemaksiatan, dalam kesalahan, kekhilafan, tapi ketika diberitahu ini loh ada sunnahnya dari Kanjeng Nabi, kemudian dia menerimanya dan berusaha untuk mengikutinya, bahkan berusaha berpegang teguh kepada sunnah tersebut, itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Al-jamaah sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang maksud dari al-jamaah yang disebutkan di dalam hadis, itu siapa? Tepatnya hadis iftirakul ummah, perpecahan umat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatin nasara ala thnatain wa sab'ina firqah wa iftaraqat ummati ala thalathah wa sab'ina firqah. Umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Umat Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Waftaraqat ummati ala salasah wa sab'ina firqah, dan terpecahlah umatku menjadi 73 golongan. Dalam riwayat lain wasataftariku ummati ala salasah wa sab'ina firqah, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya itu akan masuk ke dalam neraka. Maksudnya di sini masuk adalah mencicipi siksaan di neraka. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Mencicipi siksaan di neraka. Jadi ada yang cuma sebentar mencicipinya di neraka, ada yang agak lumayan lama, ada yang memang lama sekali, dan ada yang sangat lama sekali di neraka. Itu sesuai dengan dosa, maksiat, dan kesalahan yang dilakukannya. Jadi kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada yang masuk neraka, maka itu sesuai dengan dosa, maksiat, dan kesalahan yang dilakukannya. Karena ada umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, artinya tidak akan masuk neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan illal wahidah. Jadi kulluha finnar illal wahidah, semuanya akan mencicipi siksaan di neraka, illal wahidah, kecuali satu. Artinya yang tidak diancam mencicipi siksa neraka itu cuma satu. Maka Rasulullah ketika ditanya man hiya ya Rasulullah, qala al jamaah. Yang dimaksud satu itu siapa wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan al jamaah. Maka ini yang ditanyakan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, siapa yang dimaksud al jamaah? Lalu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan al jamaatu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda. Yang namanya jamaah itu adalah ma wafaqal haqqa, yaitu yang sesuai dengan kebenaran. Wa in kunta wahda, walaupun kamu cuma sendirian saja, tapi kalau berada di atas kebenaran, itu namanya al-jamaah. Artinya orang-orang yang berkumpul di dalam kebenaran. Oleh karena itu siapa saja yang siap untuk menerima sunnah dan menerima kebenaran, siap untuk mengikuti sunnah dan kebenaran,
ya siap berpegang teguh kepada sunnah dan kebenaran, ya itu namanya ahlu sunnah wal jamaah. Ya, sehingga kita tidak bisa mengeluarkan seseorang seenaknya saja. Wah, itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, pokoknya ketika diberitahu ini loh sunnahnya dari Kanjeng Nabi, ya kemudian dia mau menerimanya, ya siap untuk mengikutinya, itu adalah ahlu sunnah. Begitu juga kalau dia berada di atas kesalahan, ya atau jauh yang menyimpang, ya ketika diberitahu itu nggak benar, yang benar itu begini, ini dalilnya loh dari Al-Quran, dari As-Sunnah, kata para ulama, ya oh berarti selama ini saya salah, ya maka dia menerima kebenaran tersebut, dia siap untuk mengikuti kebenaran tersebut, ya dia siap berpegang teguh kepada kebenaran tersebut. Itu namanya ahlu sunnah wal jamaah. Ya, karena ahlu sunnah wal jamaah itu bertingkat-tingkat keilmuannya. Ada yang nggak tahu, ada yang tahu, ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu. Ya, ada yang sedikit tahunya, ada yang lumayan banyak tahunya, ada yang banyak tahunya. Oleh karena itu ada ulama ahlu sunnah wal jamaah, ada thalabatul ilmi, para pelajar dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, ada awam min ahli sunnati wal jamaah. Ya, ini jadi bertingkat-tingkat dalam masalah ilmu, sehingga kalau misalnya ada bapak-bapak ditanya, Pak, ya rukun iman yang kelima itu apa, Pak? Rukun iman yang kelima apa? Haji, Pak ya? Gitu jawabnya, haji. Ya, bukan, Pak. Kalau itu rukun Islam. Rukun iman loh, Pak. Iya, lali. Ya, rukun iman yang kelima itu beriman terhadap hari akhir, Pak. Oh iya, ya. Artinya ya dia menerima ya kebenaran tersebut, ya maka itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, jadi itu yang dimaksud ahlu sunnah wal jamaah. Sekarang ahlu sunnah wal jamaah di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengetahui siapa yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah, maka kita akan lihat bagaimana ahlu sunnah wal jamaah di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, para ulama menyebutkan di dalam beriman kepada Allah itu terkandung 4 hal yang harus diimani. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah mengatakan al-imanu billah yashmulu ala arba'ati ya umur. Ya, yang namanya beriman kepada Allah mencakup 4 hal yang harus diimani. Yang pertama adalah al-imanu biwujudillah, beriman terhadap keberadaannya Allah. Artinya Allah itu betul-betul ada. Kalau ada yang bertanya, ya Allah itu betul-betul ada di mana? Ya, jawabnya apa? Ya, kalau ditanya Allah itu ya ada di mana? Ya, di mana? Di mana-mana. Ya, di mana-mana ada Allah. Atau gimana? Ya, Allah di mana? Ya di atas. Ya, di atas
atau di arsy, karena arsy letaknya di atas, atau di langit, ya. Nah itu, ya. Ada yang bisa menunjukkan kalau Allah ada di atas? Ya. Ada enggak? Di antaranya? Iya. Jadi Rasulullah naik ke atas ke peristiwa Isra Mi'raj, betul? Iya, barakallahu fiik. Jadi Rasulullah naik ke atas Isra Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik ke langit. Ya, sampai langit berapa? Langit yang 7. Sampai puncak penghabisan langit, yaitu Sidratul Muntaha. Ya, kemudian menerima perintah sholat. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Ya, ada lagi? Ya, apa? Tadi saya dengar tadi itu ada yang jawab. Kalau berdoa tangan kita menengadahkan ke atas. Ini menunjukkan bahwasanya Allah ada di atas secara fitrah. Ya, apalagi dalam hadis-hadis, ya bisa dilihat di Arba'in Nawawiyah, ya, hadis yang ke-10, ya, 42 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, pemilik kitab Riyadhus Shalihin. Ya, hadis yang ke-10 itu disebutkan summa dzakara ar-rajula yutilu safara as'asa akbara yamuddu yadayhi ila sama. Jadi menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah ada di atas. Apalagi? Ya, siapa yang bisa menunjukkan Allah itu ada di atas? Ya, tadi hadis Isra Mi'raj jelas. Ya, artinya Nabi Muhammad naik ke langit yang berlapis 7 sampai Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan Allah ada di atas. Kemudian kalau kita berdoa menengadahkan tangan kita ya ke atas. Terus apa lagi? Ya. Ya. Allah turun di setiap sepertiga malam terakhir. Yang zilu tabaraka wa ta'ala ya ila sama'id dunya. Dalam riwayat lain, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lailil akhir ila sama'id dunya. Jadi Rabb kita yang maha memberi berkah dan maha tinggi itu tatkala sepertiga malam terakhir itu turun ke langit dunia. Ya, turun. Ya, fayaqulu, kemudian ya Allah berfirman, man yad'uni fa astajibu lahu. Ya, terima kasih. Siapa yang berdoanya kepadaku maka akan aku kabulkan dia. Wa man yastaghfiruni fa aghfirulah. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku pada saat sepertiga malam itu maka akan aku ampuni dia. Wa man yas'aluni fa u'tiyahu. Dan siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri dia. Ya, ini jadi ya turun itu dari atas ke bawah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah ada di atas. Ya, ada lagi yang bisa menunjukkan kalau Allah ada di atas? Diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke sisi Allah. Ya, Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 157 dan 158 serta 159,
Ya, Allah katakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah orang-orang Yahudi ya membunuh Nabi Isa. Ya, dan tidak pula menyalibnya. Ya, walakin syubbiha lahum, akan tetapi yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemana Nabi Isa? Kata Allah, barrafa'ahullahu ilaihi. Ya, Allah telah mengangkat ke sisinya, ilaihi. Ya, yang namanya mengangkat itu ke atas tentunya. Ya, dikeataskan. Ke sisinya, ke sisi Allah. Berarti memang Allah ada di atas. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah ada di atas. Ya, ada lagi yang bisa menunjukkan kalau Allah ada di atas. Ya. Allah Subhanahu wa taala mukhalafatul arsi. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk, termasuk penyebutan Allah Subhanahu wa taala di atas atau di bawah. Di mana-mana itu sebenarnya adalah penyebutan orang awam kita sebagai hamba Allah yang merasakan akan mudah kita memahami Allah Subhanahu wa taala. Artinya bumi itu bulat, Allah kita tidak bisa mengatakan bahwa kita di bawah karena bumi itu bulat. Artinya penyebutan Allah di atas, kemudian mengangkat Nabi Isa ke atas, itu bahasa manusia, bukan bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Oh, bahasanya Allah, barrafa'ahullahu ilaihi. Begitu. Untuk memahamkan hambanya. Ya. Untuk memahamkan hambanya. Terus Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Allah yang Maha Rahman itu di atas ars bersemayamnya. Nah, itu Allah sendiri yang mengatakan begitu. Dan ars letaknya di atas. Ya, terus kemudian kita meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala surga Firdaus. Ya, surga Firdaus al-a'la yang tinggi. Ya, yang letaknya di bawah Arsyur Rahman. Ya, ini menunjukkan Allah ada di atas ars. Ya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah punya kitab ya, Adillatu uluwillahi ala khalqi, dalil-dalil yang menunjukkan Allah di atas ketinggian. Itu ada 25 dalil ya, dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Oleh karena itu disebutkan di dalam Sahih Muslim ketika ada seorang jariyah, budak perempuan, yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kemudian budak perempuan tersebut menjawab, "Allahu fis sama." Allah itu ada di langit. Ya. Kemudian ketika ditanya, "Man ana?" Siapa saya ini? Ya, kata budak perempuan tersebut, "Anta Rasulullah." Engkau itu adalah utusannya Allah. Ya, oleh karena itu Rasulullah langsung mengatakan, "A'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak ini, sesungguhnya dia adalah seorang yang beriman. Ya, jadi ini menunjukkan Allah ya ada di langit, ya Allah ada di atas. Ya, yang jelas secara wajar kita berdoanya ya ke atas. Ya, tidak menengadahkan tangan ke bawah, enggak. Ya, atau samping kanan, samping kiri, enggak. Ya, tapi ke atas. Ya, begitu juga Allah mengatakan wa anzalna minas samaa'i ma'an, dan kami telah menurunkan dari langit berupa hujan. Ya, jadi menurunkan hujan dari atas ke bawah. Ya, dan Allah ada di atas. Ya, ini menunjukkan kalau Allah ada di atas. Ya, dan bumi itu kecil sekali soalnya. Ya, bumi kecil sekali. Ya,
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wal ardu ya qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan bumi itu berada di dalam genggaman Allah pada hari kiamat nanti. Ya, ini menunjukkan bumi itu kecil sekali. Ya. Jadi kursi itu seluas langit dan bumi kursinya Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ya, jadi luas kursinya Allah adalah seluas langit dan bumi. Itu baru kursinya. Ya, sehingga dikatakan oleh para ulama, kursi ya bumi ini dibandingkan dengan kursi itu seperti benda kecil yang dilempar di tengah-tengah padang pasir. Ya, jadi kecil sekali. Ya, dan kursi dibandingkan dengan ars itu seperti itu juga. Ya, kecil sekali. Ya, kita dibandingkan dengan bumi itu juga kecil sekali. Ya, kalau berada di tengah-tengah padang pasir. Ya, ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya. Jadi itu ya dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya ya Allah ada ya di atas. Jadi ini tadi Allah mengatakan ya wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Ya, dan bumi semuanya itu dalam genggamannya Allah. Ya, pada hari kiamat. Begitu juga langit-langit yang berlapis 7 dilipat berada ya di tangan kanannya Allah. Ya, ini menunjukkan bahwasannya ya bumi kita itu kecil sekali. Ya, bumi kita kecil sekali, apalagi kita. Karena itu ketika kita sholat, kita mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Ya, begitu. Ya, jadi kalau mengatakan Allah di mana-mana, ya, itu kurang tepat. Ya, karena Allah ada di atas. Ya, itu Allah sendiri yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Karena itu ketika sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan firman Allah, am amintum man fis sama, apakah kamu beriman dengan yang ada di langit? Ya, sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan yang dimaksud adalah Allah. Ya, apakah kamu beriman kepada yang ada di langit? Yang dimaksud adalah Allah. Kemudian disebutkan memang dalam sebuah hadis, yaitu hadis Imran bin Husain, ya, bahwasanya ya ketika dia masuk Islam kemudian ditanya, kam ilahan ta'bud, berapa Tuhan yang kamu sembah? Dia menjawab sab'ah, 7. Ya, yaitu sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. 6 itu ada di dunia ini dan 1 ada di langit. Ya. Kemudian ya ditanya lagi, mana yang kamu lebih cenderung ya kepadanya? Yang ada di langit. Ya, lalu dikatakan tinggalkanlah yang ada di bumi dan sembahlah yang ada di langit. Ini menunjukkan bahwasannya ya Allah itu ada di langit. Adapun perkataan yang mengatakan wallahu ma'akum aynama kuntum, ya, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, ya, itu maksudnya adalah ya
kebersamaan Allah bersama kita, pengetahuannya, pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya. Artinya Allah Maha mendengar kita, Allah Maha melihat kita, Allah Maha mengawasi kita dimanapun kita berada. Ya, jadi ihatatul ilmi. Ya, jadi meliputi keilmuannya Allah, pengetahuannya Allah. Ya, mengetahui dimanapun kita berada, mengawasi dan melihat dimanapun kita berada, mendengar keluhan kita dimanapun kita berada. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Karena itu ketika ada seseorang sunni, ahli sunnah, yang berdebat dengan yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, kemudian dia mengambil botol, orang ahlu sunnah mengambil botol. Apakah kamu meyakini bahwasannya Allah ada di dalam botol ini? Iya, karena Allah ada di mana-mana. Kemudian botolnya dipecah. Sekarang Allah ada di mana? Oh, Allah sudah keluar itu. Apakah kamu mengetahui kapan keluarnya? Apakah sebelum dipecah keluar? Apakah ketika dipecah baru keluar? Saya nggak tahu kalau itu. Yang jelas Allah sudah nggak ada di situ. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang cuma meraba-raba saja. Jadi nggak bisa melihat Allah memang, karena Allah itu gaib. Maka keliru kalau mengatakan Allah ada di mana-mana. Bahkan ada orang yang sampai menghinakan Allah gara-gara berkeyakinan Allah ada di mana-mana. Ketika dia melihat comberan, kulihat wajah Tuhanku di comberan, begitu. Ini adalah su'ul adab yang kurang baik, yang jelek terhadap Allah. Karena Allah sendiri yang mengatakan Allah ada di atas. Ini kalau mengatakan Allah ada di mana-mana. Begitu juga yang mengatakan Allah itu menyatu dengan makhluknya atau wahdatul wujud. Manunggaling kawula Gusti. Itu juga nggak benar. Karena itu Allah Maha Suci. Berbeda dengan makhluknya. Maka nggak mungkin Allah menyatu dengan makhluknya. Ini yang pertama yang harus kita imani. Allah ada di atas. Karena itu Rasulullah mengakui seorang hamba atau budak perempuan yang mengatakan Allah ada di langit. Begitu juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sahabat Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad sudah meninggal dunia, maka akan aku penggal kepalanya. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun fis sama. Siapa yang menyembah kepada Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia. Dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup di langit sana. Hayyun fis sama. Ini menunjukkan bahwasanya Allah ada di atas. Begitu juga istri-istri Rasulullah yang mengatakan, diantaranya Zainab bintu Jahsin radhiyallahu anha mengatakan, zawwajakunna abakunna wa zawwajanillahu alladzi fis samawati. Fisab'i samawati. Yang menikahkan kalian itu adalah bapak-bapak kalian. Sedangkan yang menikahkanku adalah Allah yang ada di atas langit yang 7. Ini menunjukkan bahwasannya Allah ada di atas. Begitu juga Imam Malik bin Anas rahimahullah itu pernah mengatakan, innallaha fis sama
wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu syai'un. Innallaha fis sama, sesungguhnya Allah ada di langit. Wa ilmuhu fi kulli makan, dan pengetahuannya Allah di semua tempat. La yakhlu minhu syai'un, tidak ada sesuatu yang lepas dari pengetahuannya Allah. Artinya semua diketahui oleh Allah. Allah maha melihat, maha mendengar, dan maha mengetahui keberadaan kita. Jadi bukan berarti Allah ada ya di mana-mana. Ya, tapi Allah ada di atas, pengetahuannya ya berada di semua tempat. Allah mengetahui semuanya. Ini luasnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan sebenarnya banyak dalil-dalil yang menunjukkan Allah ada di atas, ya, seperti ya amal soleh itu diangkat atau naik ke langit. Yas'adu ilaihil kalimut thayyibu, ya, yaitu ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, kepadanya lah naik ya kalimat-kalimat yang baik. Ya, ini yang namanya naik itu mesti ke atas. Ya, naik itu mesti ke atas, enggak ke bawah. Ya, ini menunjukkan Allah ada di atas. Ya, sekali lagi ya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah punya kitab Adillatu Uluwillahi ala Khalqih yang membahas tentang ya menunjukkan Allah berada di atas ya atau ada di langit. Ya, atau Imam Adz-Dzahabi punya kitab namanya Kitabul Arsy. Ya, itu yang menunjukkan ya Allah ada di atas arsy. Baik, ya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nanti kalau ada yang ingin meminta ya dalil-dalil yang menunjukkan Allah ada di atas, ya itu bisa ya konfirmasi ya sama siapa yang hubungi saya tadi ya, bisa insya Allah ya. Baik, kemudian yang kedua yang harus diimani ya itu adalah al-iman birububiyatillah, beriman terhadap rububiyahnya Allah. Ya, apa rububiyah? Ya, rububiyah artinya perbuatan-perbuatan khususnya Allah. Itu namanya rububiyah. Ya, artinya kita harus meyakini ada perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Selain Allah tidak ada yang bisa. Ya, itu namanya rububiyah. Ya. Contohnya rububiyah atau perbuatan-perbuatan yang hanya Allah saja yang bisa adalah di dalam menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Itu cuma Allah saja yang bisa menciptakan langit yang berlapis 7, bumi yang berlapis 7, begitu juga isi di antara keduanya, isi langit dan isi bumi. Ya, termasuk kita-kita, jin dan manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, itu hanya Allah saja yang bisa melakukannya. Ya, hanya Allah saja yang bisa menciptakan. Ya, manusia dikatakan mencipta juga, hasil cipta manusia. Ya, apakah ada yang tahu bedanya menciptanya Allah dengan menciptanya manusia? Ya, apa bedanya menciptanya Allah dengan menciptanya manusia? Ya, menciptanya Allah itu mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Itu Allah yang menciptakan. Kalau manusia itu dikatakan mencipta, itu hanya merubah bentuk dari sesuatu yang satu menjadi sesuatu yang lain.
Katakanlah mimbar, jendela, meja, kursi itu hasil cipta manusia. Dirubah dari kayu pohon menjadi bentuk-bentuk ini semua. Tapi kalau ditanya siapa yang menciptakan pohon, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Ya, begitu juga rumah-rumah yang bagus, gedung-gedung yang tinggi, ya, bangunan-bangunan yang megah, itu hasil cipta manusia. Ya, dicipta dari semen, dari pasir, dari air. Tapi kalau ditanya siapa yang menciptakan air, artinya mengadakan dari tidak ada menjadi ada, itu Allah. Yang menciptakan pasir itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita ketahui, berbeda antara menciptanya manusia dengan menciptanya Allah. Contoh rububiyah yang lain adalah di dalam memberi rizki kepada seluruh makhluk-makhluk yang ada. Jadi baik makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, makhluk yang ada di daratan, yang ada di udara, yang ada di dasar lautan, yang ada di dalam tanah, yang ada di dalam perut atau rahim, itu Allah yang memberi rizki. Dan hanya Allah saja yang bisa. Ya, jadi kita kadang menemukan makhluk di dalam tanah, ada makhluk kayak gini. Ya, masih banyak makhluk-makhluk yang lain. Itu semua Allah yang memberi rizki. Hanya Allah saja yang bisa. Selain Allah nggak ada yang bisa untuk memberi rizki kepada semua makhluknya. Termasuk menciptakan, termasuk menghidupkan dan mematikan. Itu contoh rububiyah. Artinya hidup dan mati itu hanya Allah yang berwenang. Ya, kalau sudah dimatikan oleh Allah, nggak ada yang bisa menghidupkan kecuali dengan izinnya Allah. Ya, karena memang Allah yang berwenang. Ya, walaupun pergi ke dokter mana, ke ahli mana, nggak ada yang bisa menghidupkan. Ya, kalau ada yang bisa menghidupkan, nanti dunia ini penuh. Ya, nenek moyangnya pada hidup semua, ya, akan penuh. Oleh karena itu, ya, hidup dan mati hanya haknya Allah. Ya, karena itu nggak usah bingung ada gempa bumi, ada virus corona dan seterusnya. Kalau memang ditakdirkan oleh Allah hidup dan nggak terkena, ya hidup, mati, nggak akan mati. Atau kalau sudah ditakdirkan oleh Allah kamu akan kena dan mati, ya sudah, nggak ada yang bisa menolaknya. Ya, begitu juga dengan peristiwa-peristiwa alam semesta. Kejadian-kejadian alam semesta itu cuma Allah yang bisa melakukannya. Ya, termasuk gempa bumi yang terjadi di mana-mana. Ya, di Jogja dan juga daerah-daerah lain. Ya, kemudian banjir tsunami di Aceh, di Pangandaran, di Mentawai, ya, dan daerah-daerah lain, itu Allah yang bisa melakukannya. Ya, termasuk angin puting beliung, angin tornado, ya, kemudian tanah longsor seperti yang terjadi di Banjarnegara. Begitu juga likuifaksi, yaitu pergeseran tanah yang luar biasa, tanah seperti di blender, ya, yang terjadi di daerah Palu, daerah Petobo, Jonouge dan Balaroa, ya, dan juga Donggala. Itu Allah yang bisa melakukannya. Oleh karena itu seharusnya manusia itu meminta pertolongan, perlindungan dan keselamatan hanya dari Allah saja. Bukan malah minta perlindungan dari yang lain. Ya, yang itu bisa membuat murka Allah.
Ini namanya rububiyah. Termasuk ya mengatur siang dan malam. Itu Allah. Ya, pernah ya matahari ditahan oleh Allah. Ya, jadi Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, tahanlah matahari. Ya, maka ditahan matahari oleh Allah. Ya, dan nggak ada yang bisa kecuali hanya Allah. Bulan terbelah menjadi dua. Ya, sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad berdoa kepada Allah. Ya, dan betul-betul hari itu terjadi, bulan terbelah menjadi dua. Ya, ini yang menunjukkan bahwasanya ya yang bisa melakukan semua itu Allah. Termasuk hujan, baik hujan batu seperti yang menimpa kaum terdahulu. Ya, hujan batu, kaum apa yang dihujani batu? Ya, kaum Ad, ya. Ya, itu dihujani batu. Ya, atau hujan darah seperti yang terjadi di daerah India, atau hujan abu seperti yang terjadi di daerah Jogja beberapa waktu yang lalu dan daerah-daerah lain, ataupun hujan air. Kadang di sini cuma rintik-rintik, ternyata di sana sudah gerimis, di sana lagi ternyata sudah deres, di sana lagi malah udah banjir nggak karuan, di sana lagi ternyata cuma mendongtok, di daerah lain lagi ternyata panas, daerah sana kering kerontang kekurangan air. Itu semua sudah diatur oleh Allah. Hanya Allah saja yang bisa. Oleh karena itu kita memohon hujan jangan minta kepada pawang, minta kepada Allah. Ya, sholat apa namanya, sholat untuk memohon hujan? Sholat istisqa. Jadi memintanya kepada Allah, berdoanya kepada Allah untuk diturunkan hujan. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ini ya yang kedua. Yang ketiga, al-iman bi uluhiyatillah. Beriman terhadap uluhiyah, yaitu hak Allah untuk mendapatkan ibadah. Artinya kita harus meyakini kalau Allah saja yang berhak mendapatkan ibadah. Allah saja yang berhak untuk disembah. Selain Allah nggak ada yang berhak untuk disembah. Ya, maka kita nggak boleh memberikan ibadah-ibadah yang ada kepada selain Allah, nggak boleh. Ya, kita tujukan kepada Allah, melaksanakan ibadah karena Allah, berharap balasan pun hanya dari Allah saja. Ya, baik sholat kita, zakat kita, puasa kita, umroh kita, haji kita, berkorbannya kita, tujukan kepada Allah, laksanakan karena mematuhi perintahnya Allah dan berharap balasan hanya dari Allah. Ini yang harus kita lakukan. Ya, artinya karena ibadah itu adalah haknya Allah. Ya, maka berikanlah kepada Allah, jangan memberikan kepada selain Allah, karena Allah akan murka. Ya, hak Allah kok diberikan kepada selain Allah. Ya, jadi Allah akan murka. Kenapa hak saya kok diberikan kepada selain saya? Ya, ini ya yang ketiga. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang berbeda dengan makhluknya. Ya, mukhalafatu lil hawaditsi. Ya, jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya. Berkaitan dengan nama-nama Allah, kita harus meyakini walillahil asmaul husna
fad'uuhu biha. Dan hanya Allah yang memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, maka panggillah Allah, serulah Allah dengan nama-nama yang baik tersebut. Jadi kita berdoa, ya Razzaq, ya Allah yang maha pemberi rizki, mudahkanlah saya di dalam menjemput rizki saya. Ya Aziz, ya Allah yang maha perkasa, ya Qawiyun, ya Allah yang maha kuat, berilah hambamu kekuatan. Ya, kemudian ya Ghaffar, ya Allah yang maha pengampun, ampunilah hambamu yang lemah ini, banyak dosa dan kesalahan. Begitu namanya berdoa kepada Allah dengan asmaul husna. Ya, begitu juga sifat-sifat Allah itu berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan kita. Ya, karena itu Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, ini menjadi pedoman untuk ya sifat-sifat dan nama-nama Allah. Ya, di dalam beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, Allah mengatakan surat apa tadi? Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kata Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah, sesuatu apapun. Ya, artinya tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Enggak ada. Ya. Itu ya kata Allah, enggak ada yang bisa menyamai Allah. Ya, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Wa huwas samiul basir, dan Allah itu maha sami, maha mendengar, al basir lagi maha melihat. Ya, jadi mendengar itu sepintas sama dengan kita. Ya, tapi kan Allah berbeda dengan makhluknya. Ya, mendengarnya masing-masing kita saja udah berbeda-beda. Ya, ada yang dipanggil sekali langsung dengar, ada yang 2 kali belum dengar, ya ada yang 3 kali baru dengar, ada yang berkali-kali nggak dengar. Ya, sampai yang memanggil itu ya sewot atau kecewa. Ih, ini dipanggil-panggil nggak dengar. Sebenarnya kuping atau gantelan wajan sih. Jadi sampai ya mangkel. Ya, atau ada yang dipanggil, kamu dipanggil dulu. Kamu manggil saya ya? Udah basi. Dari tadi saya manggil-manggil kamu. Ya, ini menunjukkan berbedanya masing-masing kita di dalam mendengar. Kadang kita dalam satu ruangan ini itu berbeda-beda mendengarnya. Atau seorang guru menerangkan di kelas, itu kadang berbeda anak-anak menerimanya. Gurunya bilang 1, ya ternyata ya anak yang ini ngelihat di samping gurunya ada sapu. Ya, sapu itu Bu di situ. Artinya dikiranya sapu. Ya, kemudian satunya lagi ya karena melihat gurunya ngerogoh saku, dikiranya bilang saku. Ya, 1 sapu saku, ya hampir sama. Ya, orang yang nggak perhatian, Bu guru tadi bilang saru ya. Ya, yang satu lagi karena sering makan sagu, itu makanan kesukaanku sagu. Ya. 1. Oh, saya kira sagu. Ya, artinya ya masing-masing kita mendengarnya berbeda-beda. Dan kita mendengarnya dibatasi oleh ruangan dan oleh waktu. Dalam ruangan ini kita sudah nggak bisa mendengar suara orang nangis, suara orang berbicara di rumah-rumah, suara motor dan mobil lalu lalang kita sudah nggak bisa mendengar lagi. Ya, inilah keterbatasan kita di dalam mendengar. Ya, Allah itu mendengar semua yang dikatakan oleh makhluknya.
baik yang ada di daratan maupun yang ada di dalam tanah, yang ada di dasar lautan, ya, bahkan Allah mendengar suara detak jantung kita, ya, suara peredaran darah kita nggak mendengar lagi, kecuali setelah menggunakan tangan bantuannya Allah. Dek, dek, oh iya ternyata berdetak, ya. Tapi suara hati kita cuma mengatakan kata hatiku, atau hati ini menjerit ketika melihat itu semua, ya. Kita belum pernah mendengar jeritan hati, ya, seperti apa, ya. Jadi Allah Maha mengetahui jeritan hati kita, ya, kata hati kita, ya, begitu juga peredaran darah kita, ya, itu Allah mendengar. Ya, ini yang harus kita, ya, pahami, ya. Dalam satu waktu kita nggak bisa mendengarkan suara-suara yang banyak, ya. Oleh karena itu seorang guru, ya, ketika ditanya oleh muridnya tentu bilang satu-satu tanyanya, ya. Nggak mungkin 3 orang atau 5 orang tanya bareng-bareng. Bu guru, aduh, satu-satu tanyanya, ya, nggak bisa. Karena dia nggak akan bisa fokus, nggak akan bisa menyimak. Allah dalam mendengar itu berbeda dengan makhluknya. Allah mendengar dalam satu waktu. Siapa saja di antara makhluknya yang berdoa meminta kepada Allah dalam satu waktu, ya, dengan bahasa yang bermacam-macam, permintaan yang berbeda-beda, Allah mendengar semuanya. Ya, ini menunjukkan kehebatan Allah dalam mendengar. Berbedanya Allah mendengar dengan makhluknya. Ya, begitu juga melihat. Sepintas memang Allah melihat, kita juga melihat. Tapi melihatnya Allah itu berbeda dengan melihatnya kita. Ya, karena masing-masing kita melihatnya juga beda-beda. Ada yang jeli, teliti, ada yang kurang jeli. Ada yang, ya, katakanlah kalau dikasih Al-Quran satu-satu, ada yang kuat membaca berjam-jam. Tapi ada yang baru 1,5 jam, itu sudah kelihatan tumpuk-tumpuk, ya, hurufnya udah tumpuk-tumpuk. Ada yang 1 jam, itu dia sudah pergi ke alam lain karena saking keselnya. Sudah, ya, tidur. Ini menunjukkan kekuatan penglihatan kita itu juga berbeda-beda. Ya, kita di dalam melihat itu dengan bantuan cahaya atau lampu, baik cahaya lampu ataupun cahaya matahari. Ya, Allah tidak membutuhkan itu. Kalau misalnya saat ini terjadi gerhana matahari total, lampu juga mati total, kita sudah kesulitan dalam melihat. Disuruh ngambil sandal, wah, itu mungkin sulit orang. Kamu masih di sini, gelap tahu, jadi enggak bisa tubruk-tubrukan. Ya, atau kalau ada yang sampai ke sana, itu mungkin sandal saya yang dipakai. Ya, nggak bisa melihat sandalnya masing-masing. Ya, Allah itu melihat semut hitam yang kecil di atas batu yang hitam di malam yang hitam gelap gulita lagi. Itu Allah melihat. Ya, ini menunjukkan kehebatan Allah di dalam melihat. Ya, jadi Allah melihatnya cetha welo-welo tanpa tedeng aling-aling, betul-betul jelas dan tidak ada yang bisa menghalangi, ya, penglihatannya Allah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ini, ya, yang keempat, yaitu, ya, walaupun sifat Allah itu sekilas maknanya sama, tapi secara hakikat itu berbeda. Hakikat melihatnya Allah dengan hakikat melihatnya kita itu berbeda, karena Allah berbeda dengan makhluknya. Baik, mungkin ini saja yang perlu disampaikan.
Ya, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang saya hormati, mudah-mudahan ya majelis kita diberkahi oleh Allah dan kita-kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya, ada pertanyaan atau enggak? Ya, wonten pertanyaan apa mboten? Menawi wonten kula sumanggaaken, menawi mboten nggih kita tutup. Ye, monggo. Ya, ada waktu 2 menit lah. Wonten ingkang badhe tanglet kula sumanggaaken. Ya. 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 Apa? Hadis tentang al-ghuraba dan aswatul azam itu kan yang satu bahwa bisa datang keadaan asing dan datang ke asing dan sedikit, sedangkan yang satu kan sebenarnya bahwa itu orang yang banyak itu orang ini gimana? Ya, kalau aswatul azam banyak itu nanti di hari kiamat. Artinya di hari kiamat itu Islam akan banyak orang-orang Islam. Umat Nabi Muhammad itu umat yang banyak. Ya, sedangkan yang dimaksud ghuraba itu adalah di dunia. Ya, Islam itu datang dulu asing. Masih sedikit orang-orang yang memeluk Islam. Ya, begitu. Ya. Jadi kalau itu nanti kelihatan banyak itu nanti di hari kiamat. Ya, umat Nabi Muhammad banyak. Ya, tapi Islam itu ya datang ya secara sedikit demi sedikit. Kemudian jadi banyak-banyak, akhirnya idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, apabila telah datang pertolongan Allah ya dan kemenangan ya, wa ra'aitan nasa yadkhulunal ya gimana? Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat orang-orang berbondong-bondong masuk agama Allah. Begitu. Ya, sampai nanti akhirnya di hari kiamat akan banyak umat Islam ini. Karena itu Rasulullah membanggakan umatnya yang banyak. Itu wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Cukup nggih? Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dicerna dan difahami. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.